Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Share screen saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang wireless local area network. Sebenarnya bukan local area network juga, tapi kita bisa manfaatkan untuk connect secara WAN ya, atau secara internet wide area network. Nah, wireless LAN mungkin bagi sebagian orang itu dikenal atau lebih familiar dengan Wi-Fi, tapi sebenarnya keduanya ada perbedaan, tapi juga ada persamaan. Oke, untuk singkatnya mungkin saya mau tahu dulu dari pendapat Anda, apa beda dan persamaannya wireless LAN dengan Wi-Fi? Mumpung masih pagi ya, jadi otaknya masih bisa fresh dan ya diajak berdiskusi lah. Siapakah yang beruntung? Olivia Octavi, ada orangnya? Halo, Olivia? Halo. Iya, Pak. Apa perbedaan dan persamaannya Wi-Fi dengan wireless LAN? Perbedaannya sama-sama wireless, Pak. Sama-sama nggak pakai kabel. Perbedaan apa persamaan itu? Halo, itu perbedaan apa persamaan? Orangnya masih adakah? Apa itu? Itu temennya suruh satu di mute mic-nya, jadi nggak feedback suaranya. Gimana? Apa perbedaan dan persamaannya antara wireless LAN dengan Wi-Fi? Saya lebih suka bilangnya Wi-Fi sih daripada Wi-Fi. Karena pronouncing-nya Wi-Fi itu lebih tepat ketimbang Wi-Fi. Halo, masih adakah orangnya? Anggap aja udah nggak ada orangnya. Berikutnya, Franciscus Andre. Ada orangnya? Iya, Pak. Ada, Pak. Bedanya WLAN sama Wi-Fi, Pak, ya? Kalau menurut saya itu secara praktisnya, Pak, nggak ada perbedaannya antara WLAN sama Wi-Fi. Cuman mungkin Wi-Fi itu mungkin teknik pengirimannya, Pak, lebih ke teknik pengiriman itunya. Itunya apanya? Gimana ya? Saya bingung juga jelasinnya, Pak, sebenarnya. Kalau jangan bingung. Gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung bisa pegangan. Gimana ya? Saya bingung ini menjelaskannya. Loh, nanti harus bisa menjelaskan loh kalau misalkan tugas akhir atau presentasi. Kayaknya PKL sekarang nggak ada presentasi ya. Kalau dulu sih ada presentasi. Ya proposal seminar lah, seminar proposal gitu ya, harus bisa ngomong gitu. Pokoknya ngomong aja, salah benar belakangan. Ya, baik, Pak. Gimana? Mungkin Wi-Fi itu apa ya, terpisah dari ini, Pak, teknologi jaringannya. Mhm. Kan kalau biasanya
Kalau WLAN itu kan biasanya ada yang mungkin menurut saya ada yang menaungi gitu Pak, sama dengan WiFi. Cuman kalau WiFi dia apa ya bahasanya ya? WiFi dia lebih Aduh. keren. Iya mungkin lebih keren Pak bahasanya. Menurut saya lebih mungkin WiFi itu lebih umum Pak ya, orang tahu kan biasanya orang tua tuh WiFi mungkin kalau orang yang bergerak di bidang jaringan itu ya mungkin mereka lebih juga mengenal tentang WLAN. Cuman kan kalau masyarakat umum menurut saya itu lebih mengenal tentang WiFi sih Pak itu. Oke. Bedanya menurut saya seperti itu. Oke. Berikutnya Ceng Ivan Cahyadi. Oh, ini sama nama belakangnya sama saya. Ceng Ivan Cahyadi ada orangnya kah? Ada, Pak. Ini sama Ceng Yogi Cenggoro masih satu keluarga atau beda keluarga? Beda kayaknya, Pak. Sama-sama marga Ceng soalnya. Ya, sama pertanyaannya. Bedanya WiFi dengan wireless LAN. Mungkin WiFi itu kali ya, Pak. Apa namanya? Implementasi dari wireless LAN, Pak. Terus? Jadi ada samanya atau ada bedanya? Kalau menurut saya sama aja sih, Pak. Sama aja. Nggak ada bedanya gitu ya? Masih kurang tahu sih sebenarnya, Pak. Oke, baiklah. Oke, ya sangat disayangkan ya kalau sampai dengan sekarang Anda masih belum tahu apa itu WiFi, apa itu wireless LAN, apalagi yang mungkin sudah pernah bersekolah di SMK ya. Karena ini harusnya bukan hal yang asing buat Anda, apalagi generasi Anda gitu. Generasi Anda tuh generasi digital native atau penduduk digital asli. Tidak seperti saya kan digital imigran, tidak pernah memegang handphone dari saya lahir, belum ada, ibaratnya belum ada internet lah kasarnya seperti itu, belum sampai saya dengan internet. Saya baru kenal internet setelah saya kuliah S1 di Yogyakarta. Jadi beda sekali dengan generasi Anda yang mungkin dari Anda di bayi atau mungkin dari Anda dalam perut orang tua Anda sebenarnya orang tua Anda sudah kenal yang namanya internet atau sudah tahu dengan yang namanya WiFi dan yang lain-lain. Tapi ada yang nyebut mungkin WiFi lebih keren gitu ya, atau lebih dikenal oleh masyarakat ketimbang istilah wireless LAN. Oke, kita akan lihat nanti di slide yang ke depan. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan dipelajarinya ini. Nanti kita akan lihat bagaimana wireless LAN ini diimplementasikan dan juga mungkin dalam beberapa case dia lebih baik daripada wire LAN, daripada yang menggunakan kabel. Dan juga mungkin secara mobilitas dia jauh lebih unggul ketimbang wire LAN. Kayak wire LAN namanya ada wire-nya, ada kabelnya, pastinya nggak bisa mobile ya. Masa kita mau kemana-mana bawa kabel gitu terus kabelnya menjulur ke sana kemari, ya nggak praktis lah. Kemudian nanti juga di sini mungkin akan ada diperlihatkan beberapa fase pengembangan dari wireless LAN dan juga standar-standar serta ada arsitektur dan tren kedepannya wireless LAN ini jadi seperti apa. Nah, di dalam Huawei sendiri wireless LAN ini bahkan punya satu course lagi ya, khusus untuk membahas wireless LAN. HCIA wireless LAN. Ya, di macam-macam yang lain-lainnya juga gitu. Di Cisco, di Mikrotik, mereka punya track khusus yang hanya membahas wireless LAN. Jadi tidak membahas, ini kan masih dicampur nih di Datacom. Jadi wireless LAN di Datacom ini mungkin hanya, ya mungkin sebagian kecil saja, hanya kulit luarnya. Sekali lagi saya ucapkan hanya kulit luarnya. Kalau Anda mau mempelajari khusus, ambil track
yang memang betul-betul HCIA yang khusus untuk wireless LAN. Nah, setelah mengikuti course ini atau chapter yang ini, Anda diharapkan punya pemahaman dasar tentang wireless LAN, dan juga nanti mungkin Anda akan tahu, oh ternyata Wi-Fi itu gitu. Ternyata ada teknologi yang lain selain Wi-Fi. Gitu. Nah, Anda akan tahu setelah mengikuti course ini. Kemudian juga nanti akan tahu arsitektur dalam wireless LAN, dan juga mungkin nanti ada sedikit konfigurasi simple ya, nggak ribet lah, yang sangat sederhana sekali, dan juga mengerti bagaimana wireless LAN ini berproses. Ini cukup panjang materinya, mudah-mudahan bisa di-cover dalam pertemuan kali ini. Kalau enggak ya kita lanjut di pertemuan yang besok ya, hari Jumat. Kita lihat dulu overview dari wireless LAN. Sekali lagi, karena namanya wireless berarti nggak ada kabel, dan yang digunakan adalah dalam konteks kali ini kita menggunakan radio frekuensi atau gelombang elektromagnetik IM. Jadi kalau mengacu kepada istilah wireless, sebenarnya teknologinya ada beberapa gitu. Ada yang berbasiskan cahaya seperti IR, infrared, atau pakai laser, atau pakai lampu atau light biasa. Mungkin ada yang pernah dengar LiFi. Kenapa saya bilangnya ini V ya, bukan Fi gitu. Ini juga kalau saya ngomong agak beda gitu. Fi itu kan V di sini fidelity ya. Jadi kalau kita ganti jadi Fi itu nggak cocok. Fidelity kan jauh banget. Kalau V benar aja. Ketika kita pronouncing V jadinya fidelity. Saya lebih prefer menggunakannya seperti itu, karena ketika pronouncing fidelity ya kita akan menggunakan V, bukan Fi. Wi-Fi juga gitu, wireless, wireless jadi wa, V-nya fidelity jadi V, jadi Wi-Fi, bukan Wi-Fi. Saya lebih prefer pakainya seperti itu. Nah, kalau yang ini light fidelity, ini menggunakan cahaya, jadi bisa pakai laser atau pakai yang lagi research sekarang pakai lampu biasa gitu, model kayak lampu neon ya, atau lampu LED, kemudian datanya dialirkan dari cahaya. Yang infrared Anda mungkin sudah sering pakai, remote AC, remote TV, remote STB IndiHome atau STB yang lain, atau di handphone Xiaomi. Di bagian atasnya itu biasa ada modul infrared untuk Anda nge-remote macam-macam. Nah, ini juga sebenarnya data yang dialirkan. Kemudian satu lagi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, IM, elektromagnetik. Ya, gelombang radio termasuk di sini. Jadi ini yang akan kita bahas ada di sini. Yang menggunakan frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Sebenarnya ada frekuensi yang lain, tapi kita fokus di dua frekuensi ini. Nanti ini masuknya ke ISM band, ada istilahnya industrial, scientific, dan medicine. Jadi ini free to use, tidak perlu bayar license selama kita berada di rentang yang ada, tapi tidak semua ya yang ada di rentang di sini. Ada beberapa saja channel yang disediakan atau legal by law, berdasarkan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kita bisa pakai channel yang ada, tapi ada channel-channel lain yang ditutup di 2,4 dan di 5 GHz karena itu dipakai oleh pemerintah. Kalau kita nekat pakai itu, ya siap-siap di penjara. Itu aja sih konsekuensinya. Anda pakai, Anda ketahuan, Anda di penjara. Sudah sesederhana itu. Jadi sedapat mungkin Anda atuhi regulasi pemerintahan. Kalau Anda nggak ingin di penjara, ikuti. Ya, ini rule sederhananya. Kalau Anda mau nekat, ya silahkan. Gitu. Tapi kalau Anda mau uji coba, Pak, saya mau uji coba, Pak. Buat surat izin, ajukan ke yang berwenang. Seperti itu. Kalau mau legal, ya harus legal juga. Oke, di sini contoh lain ada waves, ada laser. Tadi sudah ya, radio waves ini termasuk dalam IM. Kemudian tadi laser, sudah saya sebut juga. Kemudian infrared, IR. Ya, ini juga contoh wireless technology.
Nah, tadi salah satu keunggulan wireless technology adalah atau wireless LAN, wireless network, itu kita mobile, kita mudah berpindah-pindah. Jadi kita bisa berpindah-pindah selama itu masih dalam coverage, dalam area dari wireless LAN yang ada. Kita berada di sini ya sudah lost, kita nggak bisa connect. Berapa maksimumnya? Ya tergantung ya. Bisa jadi jarak Anda, kalau handphone sih nggak jauh ya, tapi kalau ini bisa jauh, laptop itu bisa jauh. Atau kalau Anda mau pakai modul tersendiri, wireless modul yang memang eksternal, yang bisa dipakai di outdoor, jaraknya sampai kilometer gitu ya, sampai kilometer. Beda kalau Anda pakai kabel, ini kan maksimum paling panjang secara teori sih 100 meter, secara teori. Kalau wireless ini selama clear channel, sekarang mungkin untuk laptop bisa sampai 300 meter ya, masih bisa dapat clear channel, artinya tidak ada noise, tidak ada interference, gitu. Atau ada interference tapi nggak tinggi, ada noise tapi nggak besar. Noise dan interference sejatinya juga di alam semesta tidak ada yang tidak ada noise atau interference ya, selalu ada noise dan interference. Ya kita aja yang nggak tahu, karena sekali lagi teknologi IM, teknologi elektromagnetik, ini adalah teknologi alam gaib. Ada yang bisa lihat data Anda ditransmisikan di wireless network atau di WiFi di rumah? Ada yang bisa lihat data Anda ditransmisikan lewat jaringan seluler atau jaringan 4G atau 5G atau LTE? Nggak ada yang bisa lihat kan? Ya kita bilang ini adalah teknologi alam gaib. Wireless salah satu teknologi alam gaib. Ya mungkin kedengarannya lucu tapi beneran. Saya selalu bilang belajar Wi-Fi atau belajar wireless itu adalah wireless yang maksudnya radio frekuensi menggunakan elektromagnetik, itu belajarnya alam gaib. Tapi kalau yang terlihat kayak laser gitu ya, atau cahaya dari bola lampu itu kan masih terlihat, itu kan nggak gaib. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata Anda, anggap aja itu adalah alam gaib. Nah ini sejarah perkembangannya dari Wi-Fi yang pertama dengan yang paling baru sebenarnya ada Wi-Fi 7 ya, Wi-Fi 7. Cuma yang lagi naik daun sekarang yang banyak diimplement Wi-Fi 6. Kenapa Wi-Fi 6? Karena Wi-Fi 6 ini mirip dengan Wi-Fi 4 ya. Mirip dengan Wi-Fi 4 di mana satu standar IEEE itu bisa diimplement di 2 frekuensi. Jadi kalau kita lihat di sini Wi-Fi ya, Wi-Fi atau Wi-Fi N itu bisa 2,4 dan 5 GB. Sama ini juga. 8211AX ini Anda bisa implement di 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian ada yang belum di cover sebenarnya di sini, standar lain. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, nggak ada tabelnya. Standar lain sebenarnya ada 8211 AD. Nah, ini juga frekuensinya agak beda sendiri. Ini di frekuensi 60 GHz. Jadi di 60 GHz. Sama ini juga orientasinya gigabit. Jadi ini bandwidth yang bisa kita deliver, kelasnya juga gigabit. Ya, model-model ini untuk menggantikan gigabit Ethernet lah, anggap aja seperti itu. Nah, yang mendefinisikan standar 8211 dan seterusnya ini adalah IEEE. Ya, kalau kita panjangan Institute of Electrical and Electronic Engineering, ini memang salah satu institusi atau lembaga yang banyak sekali mengeluarkan standar-standar yang sering kita gunakan di dunia internet ya, atau di dunia IT lah. Kemudian Wi-Fi atau Wi-Fi ini sebenarnya branding lah, ibaratnya brandingnya oleh
Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance. Jadi ada satu organisasi. Sebentar, saya bukakan aja. Wifi.org. Nah, ini dia. Ini adalah pencetus Wi-Fi sebenarnya. Jadi Wi-Fi ini lebih kepada branding. Dia tidak mengeluarkan standar sih sebenarnya, tapi dia mensertifikasi apakah sebuah perangkat itu sudah certified atau sesuai atau compliance dengan standar IEEE. Jadi yang mengeluarkan standar itu adalah IEEE. Isinya adalah perusahaan-perusahaan yang membuat peralatan-peralatan Wi-Fi. Jadi Wi-Fi Alliance ini lebih kepada organisasi sebenarnya, dan Wi-Fi itu adalah brandingnya mereka. Jadi nggak salah kalau teman Anda tadi bilang kayaknya Wi-Fi lebih keren atau lebih terkenal, ya karena memang itu branding. Itu dipush oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar orang jadi mengenal ada teknologi lain gitu. Ada teknologi yang menggunakan standar IEEE 8211. Sehingga masif penggunaannya di berbagai macam hal, walaupun ada standar yang lain sebenarnya. Jadi di wireless ini tadi kan kita sudah lihat metode pengiriman datanya bukan hanya elektromagnetik, tapi juga bisa menggunakan infrared, laser, dan juga lampu LED, misalnya cahaya dari lampu LED. Yang namanya orang usaha ya, ini kan isinya para perusahaan ya di Wi-Fi Alliance ini. Ya mereka nggak mau standar ini mati, gitu. Standar ini beralih lagi, mereka sudah produksi, harus laku lah. Sesederhana itu sebenarnya pemikiran. Nah, sehingga orang lebih kenal, oh Wi-Fi atau Wi-Fi atau Wi-Fi, ada juga yang bilang seperti itu. Terus nanti banyak juga yang sering salah kaprah ya dengan istilah hotspot. Nah ini sampai ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus pun masih sering menyamaratakan Wi-Fi ini dengan hotspot. Padahal hotspot tidak selalu bentuknya dalam wireless LAN atau Wi-Fi. Ya, hotspot ini cuma mekanisme autentikasi dan apa ya? Kalau kemarin Anda belajar AAA, AAA, hotspot salah satu implementasi AAA. Makanya Anda dicatat kan, waktu login Anda dicatat username password, berapa lama Anda sudah login, berapa kuotanya Anda di situ, misalkan kalau pakai kuota atau kalau di Unmeter pun juga dicatat sudah berapa banyak byte in, byte out yang Anda terima, berapa lama waktu Anda terkoneksi, kalau misalkan Anda logout, Anda logoutnya kapan, semua timestamp-nya dicatat. Ya ini contoh mekanisme AAA diberlakukan dalam hotspot. Jadi jangan sampai salah kaprah. Wi-Fi tidak sama dengan hotspot, Wi-Fi juga sebenarnya tidak sama dengan wireless LAN. Tapi wireless LAN, ya ini di bagian dalamnya, anggap saja ada Wi-Fi. Bisa nggak bikin wireless LAN nggak pakai Wi-Fi? Bisa. Wireless LAN Anda mau pakai Bluetooth, itu termasuk wireless LAN. Sama-sama menggunakan elektromagnetik, sama-sama menggunakan 2,4 GHz. Bluetooth juga pakai 2,4 GHz. Kadang di beberapa, bukan kadang, seringnya di laptop-laptop, modul Wi-Fi dengan modul Bluetooth itu jadi satu. Karena sama pakai gelombang 2,4 GHz. Jadi sekali lagi, jangan terkecoh dengan berbagai macam istilah. Kenapa istilah itu muncul? Pastinya ada pembedanya. Jadi istilah-istilah tersebut pasti ada pembedanya. Walaupun mungkin secara teknologi yang digunakan sama-sama menggunakan gelombang elektromagnetik. Sama-sama ada standar IEEE 8211. Tapi Wi-Fi itu logo dan istilah ini asalnya dari Wi-Fi Alliance, bukan dari IEEE. Nah, trendingnya kalau kita lihat ya, mobilitas
manusia atau pergerakan manusia itu kan semakin ke arah Anda, semakin ke sini atau semakin ke depannya nanti itu akan semakin mobile apapun lah. Bahkan mungkin era pandemi gini kita bisa belajar di mana saja, kapan saja selama ada internet dan kuotanya cukup gitu. Sesederhana itu. Mungkin juga ke depan karena sudah terbiasa dengan menggunakan platform seperti Zoom sekarang, kita mau net meeting kapan saja itu bisa. Jadi tidak ada alasan juga bagi Anda untuk tidak bisa berkuliah. Pertama itu. Yang kedua, tidak ada alasan juga, Pak saya sakit kemarin terus saya nggak bisa kuliah. Padahal dosennya masih ngasih Anda recording perkuliahan. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan Anda sudah bayar kuliah, kemudian ya sudah berinvestasi waktu segala macam oleh orang tua Anda, tapi Anda malas-malasan kuliah, itu juga rugi sekali. Tadi sampai dengan 10 menit setelah perkuliahan masih nggak banyak yang hadir di perkuliahan ini. Padahal Anda mungkin sudah keluar banyak uang. Jadi sangat amat disayangkan sekali. Apalagi dengan zaman seperti sekarang, sudah mobilitas sudah semakin baik. Untuk voice dan data juga sudah semakin clear harusnya sih, selama koneksi internet Anda baik-baik aja dan juga mungkin kuota data Anda masih ada kalau yang pakai kuota. Nah kalau dulu, mungkin setiap orang nggak bisa kemana-mana karena koneksi internet basisnya masih kabel mayoritasnya, kemudian keperluannya hanya untuk data saja. Jadi tidak ada halo-halo ngomong segala macam, semua masih by email segala macam. Kemudian naik, sudah mulai ada mobile, ada laptop ya, laptop sih dulu itu. Belum ada smartphone, belum ada, dulu namanya sebelum smartphone PDA istilahnya, Personal Digital Assistant, PALM itu. Belum ada tablet, ya. Jadi masih ya mobilitas laptop modem masih pakai modem. Ini sudah ada voice-nya, sudah ada net meeting sederhana, bisa dengan menggunakan Yahoo, dulu ada Yahoo Messenger, ada ICQ, ada Skype, ya. Jadi Skype itu salah satu teknologi net meeting yang sudah cukup lama juga. Kemudian di Cisco ada Webex, ya dulu untuk net meeting itu cukup mahal lah ibaratnya gitu. Dan kemudian ada beberapa bahkan kalau untuk bagus sekali itu perlu infrastruktur yang cukup besar, tapi kalau sekarang ya murah sudah segala sesuatu. Bahkan adik-adik Anda mungkin tidak lagi kenal dengan istilah telepon yang halo-halo gitu. Mereka anak-anak yang umurnya 5 tahun ke bawah itu lebih suka video call gitu ya. Jadi nggak zaman gitu buat mereka nelpon cuma dengar suara gitu ya. Sama nanti mungkin di masa depan telepon itu juga nggak seru kalau telepon cuma ada voice atau voice dan video ya. Voice dan video. Jadi modelnya gimana? Kalau ke depan modelnya ya virtual reality. Kayak Anda nonton film Star Wars gitu, ketika Luke Skywalker diproyeksikan di alat gitu ya, di device itu nanti muncul ada orangnya gitu ya. Orangnya ngomong ke penerima telepon. Modelnya adalah virtual reality. Jadi kedepannya itu akan seperti itu. Jadi begitu kita nelpon itu muncul orangnya di hologram, kayak model film-film Star Wars gitu atau Star Trek gitu. Modelnya seperti itu. Dan beberapa sudah research ke sana gitu, beberapa perusahaan. Ya bukan hal yang tidak mungkin lagi, itu akan terjadi. Nah, untuk sekarang mungkin kebanyakan berada di fase yang ini. Fase yang ini, di mana kita mulai banyak menggunakan video, voice, dan juga data services. Apalagi sekarang video dan segala macam masuk data. Jadi tidak lagi dipisahkan. Sebenarnya dua ini di-convert sudah dalam bentuk data ya. Ini zamannya Anda pakai smartphone, Anda pakai tablet, atau istilah lainnya bring your own device.
bring your own device. Jadi Anda kemana-mana ya bawa smartphone, bawa tablet, bawa laptop. Saya aja kalau kemana-mana, selama saya koridornya kerja ya, kalau kerja saya pasti bawa laptop dan bawa smartphone. Dua itu pasti ada. Masih juga kadang saya bawa tambahan, bawa modem 4G gitu ya. Mungkin di satu daerah saya bisa jadi nggak dapat sama sekali sinyal dari handphone saya gitu. Saya bawa modem 4G yang bisa jadi di situ cuma ada operator yang sedang saya pakai di modem tersebut gitu. Jadi saya sedia 3 provider gitu. Oke, ini model infrastruktur sederhana lah dari wireless LAN. Kalau di rumah mungkin Anda mengenalnya seperti ini. Ada wireless router, ini biasanya include dengan router IndiHome gitu ya. Jadi satu di situ, router internetnya jadi satu di situ. Jadi ini jadi satu dengan router IndiHome Anda kalau di rumah, include di situ ya. Istilah lainnya sih ditambahin, bukan ditambahin, ini jadi satu semua, modem dengan wireless router jadi satu, sehingga Anda bisa connect ke provider, contohnya Telkom IndiHome. Contoh lain ya ada mungkin kalau di Samarinda selain IndiHome ada Stromnet punyanya Icon Plus. Kayaknya baru 2 itu. Mungkin nanti yang lain-lainnya juga akan menyusul ya. Fiber FTTH ya istilahnya, fiber to the home, itu akan menyusul yang lain-lain. Jadi kalau Anda tinggal di kota-kota besar di Pulau Jawa sudah macam-macam providernya, nggak cuma 1 atau 2. Ini untuk pengguna rumahan atau small office lah, atau home office, bisa seperti ini yang sebelah kiri. Untuk di perusahaan besar atau di organisasi yang lebih besar, perusahaan-perusahaan gitu, biasanya mereka karena akses poinnya banyak, contoh kayak di Universitas Mula Warman ya, model yang sebelah kiri itu kayaknya nggak mungkin, bukan agak nggak mungkin, tapi nggak mungkin diterapkan di kayak kampus kita. Modelnya pasti yang untuk enterprise. Jadi ada switch, biasanya ini switchnya ini connect ke, di sini ada internet, ada internetnya ya, atau sebelum ke internet mungkin di sebelah sini ada core switch dari Universitas Mula Warman, kemudian baru ke distribution switch yang khusus untuk wifi, atau ini nanti ke yang lain-lain juga bisa. Atau ada juga yang modelnya seperti ini. Nanti kita akan lihat beberapa skenario ya. Nah, ini selalu ada akses controller. Akses controller ini yang digunakan untuk mengelola secara terpusat akses point yang ada di fakultas-fakultas atau di unit-unit kerja. Jadi semua pengelolaannya terpusat di sini, di akses controller. Jadi modelnya seperti itu. Jadi tidak lagi dikelola satu-satu, repot kalau ngelola satu-satu. Misalkan saya mau upgrade, saya upgrade yang ini gitu. Selesai, saya upgrade lagi yang ini, kan repot gitu. Mending saya kasih perintah upgrade di sini, upgrade gitu ya. Ini akan langsung mengupgrade keseluruhan akses point yang ada. Jadi dia tidak perlu lagi mengupgrade satu-satu. Satu kali perintah upgrade di execute, dia akan automatically akan mengupgrade keseluruhan akses point yang ada. Jadi lebih mudah dengan menggunakan akses controller. Nah, tadi saya sudah sebutkan, kita kalau di Unmul model seperti ini istilahnya FAT Access Point Arsitektur, ya. FAT HP arsitektur. Jadi setiap
unit kerja punya akses point masing-masing. Nanti akses point-nya ini connect ke switch distribution. Ini nggak cocok lagi sudah digunakan. Tadi salah satu kendalanya kalau kita mau upgrade dulu satu di sini, baru upgrade lagi di sini, baru di sini. Jadi berapa kali kerja ini? 3 kali kerja kalau ada 3 akses point. Beda dengan kalau kita punya akses control. Kita kasih perintah upgrade di sini, dia akan langsung automatically mengupgrade akses point yang ada yang terhubung dengan akses controller. Bisa juga kita membuat beberapa akses controller. Jadi ada induknya mungkin, atau bisa juga terdistribusi menjadi beberapa controller. Jadi bisa kita buat seperti itu. Modelnya kalau di Unmul kan ada kampus beberapa tuh. Ada kampus di Bangris, ada kampus di Jalan Pahlawan, ada kampus PIN di Jalan Sungai Kelian Sungai Kelian kayaknya. Terus ada kampus di Flores. Nah, kita bisa buat tambahan-tambahan atau distribusi akses kontrol di tempat-tempat tersebut. Tapi yang terpusatnya tetap di kampus Gunung Pelua. Boleh dibuat seperti itu, terdistribute. Nah, kemudian untuk komunikasi ke arah access point, biasanya menggunakan tunnel khusus. Tunnel khusus ini nanti ada di slide berikutnya kayaknya. Ada yang di jalan di layer kedua dan ada di layer 3. Nah, tunnel ini secara tidak langsung juga akan mengamankan komunikasi ke akses point yang ada. Jadi datanya dilewatkan tunnel ini, dilewatkan terowongan khusus, sehingga kalau di sini ada username password, di sini ada username password, di sini ada username password, itu tidak bisa di-sniff atau tidak bisa diintip datanya. Pun kalau bisa diintip di dalam terowongan ini sudah terenkripsi. Jadi sudah terenkripsi. Untuk membuka enkripsinya tentu saja butuh waktu dan repot, bukan hal yang nggak bisa, tapi mungkin waktunya yang nggak cukup. Ya. Mungkin bisa 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Ya. Nah, di dalam Cap Web ini kita bisa melakukan tadi contoh pengelolaan akses point. Pengelolaan akses point misalkan upgrade, proses upgrade itu termasuk dalam pengelolaan akses point. Atau kita mau mengkonfigurasi akses point, kita configure contohnya apa ya, IP address-nya misalkan, atau kita configure nama SSID-nya, atau mau kita tambahin virtual access point. Nah, itu termasuk dalam sisi konfigurasi. Nah, fungsinya tunnel, fungsinya terowongan tadi, selain untuk mengamankan, kita juga bisa menggunakan ini untuk memaintain status access point dan akses kontrol kita ini running nggak gitu. Running maksudnya di sini apakah dia masih up gitu atau down. Karena di tunnel biasanya akan ketahuan kalau misalkan koneksinya down, itu akan ketahuan dan itu bisa kebaca ya, bisa kebaca. Ini tadi sudah bahwa konfigurasi dan service ya untuk pengelolaan dan mengkonfigurasi itu bisa kita lewatkan tunnel. Nah, selain itu juga kita bisa melewatkan data dari station. Jadi dari station ini, saya ganti aja warnanya. Misalkan kita mau melewatkan data dari station, lewat access point masuk ke tunnel ke akses kontrol, baru ke network, itu bisa. Tapi cara ini tidak direkomend. Cara ini tidak direkomend. Memang bagus terkontrol ya. Artinya semua data yang lewat itu masuk dalam tunnel.
walaupun di jaringan internal ya, di jaringan internal kampus. Tapi ini tidak direkomend karena ini akan memberatkan akses kontrol. Nanti kayaknya kalau kita ngebahas tentang akses kontrol, ini diulas kembali deh. Ada beberapa mode koneksi dari arah station ke luar, maksudnya baik ke internal, jaringan internal ini maupun ke arah luar, itu bisa lewat tunnel, tapi tidak disarankan. Nanti kita akan lihat setelah slide yang berikutnya. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan untuk koneksi dari access point ke access control. Di tunnel ini ada 2 mode ya. Bisa di layer 2 koneksinya, bisa juga di layer 3. Ini tergantung dari kebutuhan kita sebenarnya, tapi disarankan atau suggest-nya sih Anda connect di layer ketiga. Kita lihat dulu deh yang layer 2. Ini kita bisa connect langsung. Ingat layer 2. Prinsipnya layer 2, maka Anda harus berada di satu segmen jaringan yang sama. Anggap aja seperti itu, walaupun ini wireless ya. Anda tidak boleh nyebrang router. Kalau ada router di sini biasanya nggak bisa connect. Jadi kalau misalkan sebelum naik ke dalam network di layer 2 itu di sini ada router gitu ya. Ada router, ini nggak bisa connect. Jadi syaratnya di layer kedua ini umumnya tidak boleh ada router yang ada di tengahnya. Kalau ada router ya wassalam. Nah, biasanya tunnel dengan layer kedua ini untuk proses deployment yang cepat dan sederhana. Jadi kalau misalkan Anda mau pakai access control, kemudian access point-nya kebetulan banyak gitu ya. Ya bisa jadi mungkin Anda sedang setting di Stadion Segiri atau Stadion Sempaja gitu ya. Untuk orang-orang yang nonton konser gitu, mungkin mereka mau streamingan atau mau upload di IG dan segala macam, disediakan WiFi. Nah, itu kan pasti masang access point-nya banyak. Anda perlu access control juga. Ya, semua bisa aja dimasukkan ke layer kedua, pakai slot IP yang besar gitu, IP kelas A gitu ya. Kemudian access point-nya dibuatin access control, semua dilewatkan di layer kedua. Ya, bisa seperti itu. Nah, ini contoh kalau temporary tadi, temporary networking sebenarnya. Konser itu kan temporer aja. Atau orang yang ada kegiatan gede gitu, misalkan ada apa ya, ada acara peresmian apa gitu yang melibatkan banyak orang atau ada lomba apa, itu kan juga temporer, nggak selamanya itu dipakai. Atau mungkin Anda pas nanti acara resepsi pernikahan kalau sudah benar-benar normal nanti juga mungkin seperti itu. Nggak mungkin kan berlangsung terus-menerus. Jadi cocok untuk event-event yang memang sementara. Nah, ini bisa di skenariokan seperti penggunaan layer kedua ini, layer 2 networking dari AP ke access control. Nah, kalau Anda berada di big enterprise seperti di Unmul ataupun perusahaan besar lainnya yang banyak sekali access point dan juga mungkin akan melewati banyak router di unit-unit kerja, maka kita bisa menggunakan layer 3. Jadi layer 3 ini dia bisa loncat di router ya. Komunikasi dari access point ke access control. Kalau misalkan di sini ada router gitu, ya dia bisa akan langsung tembus selama routingnya nggak ada masalah, dia akan bisa langsung ke access control dan sebaliknya. Nah, jadi kalau misalnya Anda ketemu tempat yang cukup kompleks, melibatkan banyak router, ada ratusan access point yang harus dikontrol atau dikelola, maka pola dengan layer 3 networking ini adalah yang cocok. Ya, biasanya digunakan di tempat-tempat yang besar seperti kampus gitu, atau
instansi pemerintahan kayak Pemkot Samarinda dengan banyak dinas, atau di Pemprov gitu juga dengan banyak dinas dan biro maupun unit kerja yang lain, itu sangat cocok dengan menggunakan SC AP di layer 3 networking. Nah, kemudian untuk connection mode ada dua jenis, ada in-path networking dan ada out-path networking. Nah, kalau in-path networking ini dalam satu jalur sebenarnya di dalam jaringan yang sama. Kita bisa lihat ya, ini jaringannya sama, dia satu jalur. Atau dia dalam satu, anggap aja ini dalam satu jaringan gitu ya. Dalam satu jaringan. Nah, di sini dia juga bisa berfungsi sebagai switch agregasi atau switch gabungan datanya dari access point 1 dan access point 2 diagregasikan ke AC-nya di sini. Digabungkan ke AC ini. Jadi berangkat datanya bareng-bareng dari sini ke arah core network. Nanti di core network mungkin ada core switch lagi. Jadi ada core switch yang mengagregasikan dari seluruh distribution set atau aggregation switch. Bisa modelnya seperti itu. Tapi bisa juga yang kedua, off-path networking. Akses kontrol ini berada di tempat yang lain, entah di mana gitu ya, dibuatkan khusus mungkin oleh adminnya, sehingga akses point di sini tidak langsung connect, tapi dia akan masuk dulu, mungkin di sini ada switch lagi, baru kemudian masuk ke akses kontrol. Ya, karena sudah layer ketiga, kalau dia pakai layer ketiga sebenarnya nggak ada masalah, walaupun di sini mungkin ada router gitu, juga nggak masalah. Jadi dia akan lewatin routernya, router masuk ke internal network di sini, mungkin juga ada switch di sini, baru masuk ke access control. Oke, itu tadi sedikit arsitekturnya yang melibatkan access control. Di sini kita bahas agak kembali ke asal ya di jaringan wireless lah. Seperti yang kita ketahui kalau dalam data communication atau komunikasi data atau sederhananya dalam komunikasi lah. Komunikasi itu kan muncul, sekali lagi komunikasi itu muncul kalau ada minimal 2 orang. Ya, kalau komunikasi minimal ada 2 orang. Satu sebagai pengirim, PX, kok jelek ya, sebentar. Satu sebagai pengirim dan satu sebagai penerima. PX dan RX. Ya, komunikasi kan baru bisa seperti itu ya. Nggak mungkin komunikasi itu satu orang aja gitu, itu bukan komunikasi. Sebentar, saya tanya dulu deh biar nggak ngantuk. Yanuar Satria Gotama, ada orangnya? Yanuar Satria Gotama, halo, monitor. Nggak ada orangnya. Kalau gitu saya ganti. Ihsan Maghribi. Ada orangnya? Ihsan Maghribi. Orangnya ke toilet ya, Pak. Siapa yang ke toilet? Ihsan, Pak. Oh, satu tempat. Enggak, tadi dia kabarin saya lewat WhatsApp, Pak. Oke. Sylvia Ananda. Ada orangnya Sylvia Pak. Ananda? Oke.
Baik, dalam komunikasi itu kan ada, tadi saya ada sebutkan 2 ya. Sebenarnya ada 5 komponen sederhana gitu, atau 5 elemen dalam komunikasi. Tadi saya sudah sebutin, ada pengirim dan ada penerima, atau ada TX dan ada RX. Yang 3 lagi apa ya? Dalam komponen komunikasi. Yang 3 lagi apa? Pesan, encoding, decoding. Pesan, encoding, decoding. Oke, saya tampung dulu ya. Berikutnya Arsi Madya Budianto. Ada orangnya? Halo, halo. Arsi Madya Budianto. Ini bukan nama 3 orang dijadikan 1 kan? Nggak ada orangnya? Arsi Madya Budianto. Sudah dipanggil 3 kali, nggak ada orangnya. Yusuf Adi Iswanto. Yusuf Adi Iswanto, halo. Hadir, Pak. Oke, pertanyaannya sama. Ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Oke, saya tampung dulu ya. Siapa lagi ya? Christina. Ada orangnya kah? Christina. Ya, Pak. Ya, pertanyaannya masih sama. Silahkan dijawab. Eliminasi VK. Sudah, itu aja. Ya, Pak. Oke, satu lagi deh. Ahmad Lutfi Alvarez. Ahmad Ya, Pak. Lutfi. Ya, pertanyaannya sama masih. Kan sudah ada penerima sama pengirim, Pak. Tuh. Kemudian ada encoding, decoding, kemudian ada pesan dan saluran. Pesan dan saluran. Oke. Oke, Pak. Jadi kalau dalam komponen komunikasi, Anda jangan terpengaruh dengan gambar yang di atasnya ya. Ada pengirim dan penerima, kemudian tadi ada yang menyebut ini sempat media atau medium. Kemudian ada pesan yang ingin disampaikan atau informasi yang ingin disampaikan. Satu lagi itu protokol. Jadi kalau dalam komunikasi data, 5 itu ya diingat. Ada yang ngirim, ada yang menerima, ada medianya, kemudian ada protokol komunikasi. Protokol itu ya aturan, kita mau pakai bahasa apa, nggak mungkin kan ini pakai bahasa Jawa misalkan, yang dengerin ini pakai bahasa Banjar, ya nggak akan connect gitu. Satu lagi tadi apa ya? Pengirim, penerima, media, protokol, dan apa yang mau dibicarakan, informasi atau pesan, message. Nah, ini komponen informasi. Ya sama di dalam komunikasi di wireless juga hal yang sama terjadi. Ada pesan, ya ini TX di sini, source, sumber. Ada tujuan di sini ya. Ya ini transmit, TX di sini. TX ini artinya transmit, RX artinya receive. Kemudian ada media transmisinya, udara, atau enggak udara juga boleh. Di ini enggak harus ruang yang ada udaranya, yang hampa udara juga boleh. Jadi boleh ruang hampa udara, karena gelombang radio elektromagnetik bisa merambat dengan menggunakan
ruang hampa udara ya. Jadi kalau kita mau komunikasi ke Mars, ke bulan, ke wahana-wahana antariksa yang ada di sana di luar atmosfer bumi, ya bisa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Tidak harus ruang yang ada udaranya. Jadi yang hampa udara pun bisa, bahkan bisa menembus tembok dan yang lain-lain. Kalau wireless ya, selama kita menggunakan radio waves, selama kita menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, tentu saja gelombang elektromagnetik ini nggak muncul serta-merta dan tidak bisa sembarangan. Tentu saja dari pesan yang dari sini dirubah dulu, dikodingkan, baru kemudian dimodulasikan, setelah itu baru ditransmisikan lewat ini logo antena. Ditransmisikan lewat medium, mediumnya bisa udara, bisa bukan udara, bisa di air juga, atau kalau dia kena tembok, ya mungkin menembus tembok, sampai di tujuan, ditangkap oleh antena, dirubah modulasinya. Contoh modulasi yang sederhana kalau Anda dengar radio, ada radio FM. Ini kan frekuensi modulasinya berdasarkan frekuensi modulation. Begitu sampai di tujuan, dibalik atau didemodulasi, baru di decode, dibalik ya. Kalau ada encoding, istilahnya nih encoding atau coding. Encoding maka ada decodingnya. Baru ini diterima pesannya. Ya sync di sini maksudnya di ini ya, di sinyalnya di drop atau sinyalnya dimatikan di sini. Karena nggak mungkin sinyal lanjutannya ini masih tetap dipakai, pasti akan harus di clear, harus dimatikan. Tapi pesannya tetap sudah dapat. Modelnya selalu seperti itu. Nah, di dalam di dalam wireless communication ini tidak harus terpisah seperti ini, tidak harus terpisah seperti ini. Ini cuman sederhananya saja. Aslinya kan TXRX itu bisa dalam satu alat, ya, bisa dalam satu tempat. Jadi kalau ini anggap manusia atau modul WiFi Anda, TXRX-nya bisa jadi satu. Jadi TXRX jadi satu. Cuma kalau dalam gelombang radio atau RF, sejatinya modelnya adalah half duplex. Jadi ini half duplex. Half duplex. Frekuensi itu hanya bisa dipakai oleh yang mengirim. Yang satunya harus dengerin. Begitu juga sebaliknya kalau yang dengerin mau ngirim ke sana, maka harus gantian penggunaan frekuensinya. Mirip kayak Anda pakai HT. HT kan Anda harus gantian, tapi kalau telepon kan Anda mau berdebat di telepon, dua-duanya bisa dengar dan juga bisa ngomong. Tapi kalau radio frekuensi aslinya bergantian. Ya, kalau Anda pakai WiFi di rumah sekarang seolah-olah nggak bergantian, itu seolah-olah saja, karena memang saking cepatnya komunikasi data yang timbul itu kan gigahertz gitu, sehingga tidak terasa pergantiannya seamless ya, seolah-olah seamless. Padahal TXRX-nya pastinya gantian. Yaitu salah satu kelemahan di wireless LAN. Wireless LAN itu tidak bisa full duplex. Jadi aslinya atau secara sifat alamiah fisikanya itu half duplex, penggunaan frekuensi bergantian. Nah, karena tadi kita sudah berbicara tentang radio wave atau gelombang radio atau gelombang elektromagnetik, di sini disampaikan bahwa gelombang elektromagnetik ini punya frekuensi dari 3 Hz sampai dengan 300 GHz. Ya, ini sekali lagi Anda bisa buka buku fisika di fisika gelombang radio atau elektromagnetik. Anda bisa buka di situ untuk gelombang elektromagnetik frekuensinya berapa saja ya. Di sini sih diinformasikan seperti itu ya. Nah, untuk wireless LAN sendiri, kalau kita menggunakan standar ISM band, ada nggak ya? Kayaknya nggak dibahas di sini sebentar. Iya. Ya, untuk ISM band, tadi sudah saya lihatkan di depan, Industrial Scientific Medicine Band itu di 2 dan 5. Ada satu lagi sebenarnya dua lagi ya, di 900 sekian, saya lupa 900 berapa.
Justru ini yang awalnya sekali untuk eksperimen wireless LAN. Satu lagi di 60 GHz. 60 GHz saya nggak tahu ini apakah masuk ISM band atau bukan. Tapi ini udah jadi standar 8211 AD tadi. Harusnya sih sudah. Kalau dia jadi standar yang masif digunakan, kemungkinan besarnya sih ini free license. Cuma sekali lagi, Indonesia itu kadang unik. Ya itulah negara kita ya, seaneh ataupun seunik apapun ya tetap itu negara kita hargai regulasi yang ada. Bisa jadi regulasinya belum free yang 60 GHz, mirip kayak awal-awal dulu implementasi 2,4 dan 5 GHz itu menurut regulator frekuensi itu bukan frekuensi yang free, jadi kita harus bayar ya. Kita dianggap ilegal pakai frekuensi itu. Nah, itu juga seringnya regulator terlambat dalam mengadopsi ini tren di dunia atau regulasi yang berlaku secara umum secara internasional. Anggap saja seperti itu. Jadi ya kita harus sabar dan juga kita harus memberikan pengertian kepada pemerintah atau regulator bahwa frekuensi-frekuensi yang ada dalam ISM band adalah frekuensi yang free to use, tidak perlu membayar lisensi penggunaan frekuensi. Ya ini untuk 2,4 GHz dan 5 GHz ini ada standar IEEE-nya di bawahnya. Kemudian di pita frekuensi atau spektrum frekuensi dia berada di sini, di sekitaran sini lah. Ini kan 3, berarti ada 3, ada 2 di bawahnya. 3 sampai dengan 5. Ya, kemudian yang 60 GHz ini anggap aja di sebelah sini. 60 GHz. Nah, selain frekuensi yang digunakan di dalam spektrum tadi juga ada channel. Channel ini di 2,4 ada 14 channel. Ini yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa tidak semua channel diizinkan untuk digunakan di sebuah negara, termasuk Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu yang digunakan, ini tolong saya nanti dikoreksi kalau saya salah, ini saja kayaknya. 14 ini nggak boleh dipakai. Ada negara yang cuma mengizinkan sampai dengan 12 gitu ya. Ada yang cuma sampai 11 gitu. Jadi ini tergantung dari negara masing-masing. Siapa tahu nanti Anda kerja overseas, Anda kerja di luar negeri, tolong dipatuhi. Biasanya ada regulatory domain. Maksudnya ada aturan yang berlaku di negara tersebut, Anda ikuti. Kalau tidak, ya tadi sederhananya Anda melanggar, Anda ditangkap, Anda dipenjara. Sudah itu aja. Atau Anda suruh bayar denda. Aturannya cuman kalau nggak bayar denda, Anda dipenjara. Sudah, sesimpel itu. Ya, siapa sih yang mau ngerasakan di penjara? Pasti nggak ada yang mau. Nah, kemudian untuk frekuensi 5 GHz juga sama, ada channel-channelnya juga. Di frekuensi 5 GHz ini juga Anda cukup berhati-hati karena ada radar cuaca, dan juga kalau di Indonesia 5 GHz ini juga dipakai oleh BNPB sebagai jalur komunikasinya mereka juga. Jadi tidak semua channel digunakan. Sekali lagi penting untuk Anda ketika men-setting penggunaan frekuensi dan channel disesuaikan dengan regulatory domain atau ketentuan regulasi atau kebijakan yang berlaku di negara tersebut, di tempat Anda men-setting atau menggunakan peralatan yang menggunakan radio frekuensi, apapun lah itu ya, bukan cuman
wireless LAN saja, tapi juga peralatan apapun yang terkait dengan penggunaan frekuensi, sebaiknya berhati-hati. Anda pasti tidak ingin melanggar hukum dan kemudian berujung di penjara kan, atau disuruh bayar denda gitu. Kalau Indonesia mungkin dendanya masih bisa diatur lah ya. Tapi kalau di luar negeri ya susah. Anda suruh bayar denda sekian ratus juta ya Anda mau nggak mau harus bayar sekian ratus juta. Kalau enggak ya Anda di penjara. Pilihannya biasanya cuma 2 itu. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Anda nggak ada istilah nggak tahu Pak. Nah itu nggak ada istilah nggak tahu. Kemudian dalam wireless LAN biasanya ini ada beberapa istilah juga yang harus Anda ketahui. Mungkin selama ini Anda cuma nanya apa ya, ada wifi-nya nggak gitu. Nanti dikasih tahu sama misalkan di kafe gitu sama barista ataupun yang jaga kafenya, oh ada wifi-nya, cari aja namanya di wifi itu kafe Sempurna gitu atau Sempurna Cafe Wifi gitu ya. Nah itu sebenarnya namanya adalah SSID. Tapi Anda kan nggak pernah nanya di kafe atau di Starbucks gitu ya, nanya SSID-nya apa Mas gitu. Itu akan mirip sekali dengan kalau Anda ke Indomaret atau ke Alfamart, Anda datang ke sana terus Anda nanya gini sama pelayan tokonya atau yang jaga gitu. Saya mau beli natrium klorida, ada nggak? Pasti dibilang nggak ada. Padahal mereka jual, aslinya mereka jual. Atau Anda bilang, saya mau beli N-asetil P-aminopenol gitu. Mereka pasti bilang nggak ada. Mereka kira itu adalah bahan kimia. Pasti seperti itu. Mirip ketika Anda menanyakan SSID gitu. SSID-nya apa ya? Saya mau connect gitu ke jaringannya. Ya, ini adalah istilah ilmiahnya sebenarnya. Ini adalah istilah ilmiah. Mungkin kalau Anda pakai istilah Wi-Fi, mereka akan paham gitu ya. Tapi kalau Anda pakai istilah SSID-nya apa ya gitu, mereka akan bingung. Sama ketika tadi Anda ke Indomaret, ke Alfamart atau ke warung dekat rumah Anda gitu, warung kelontong, Anda nanya jual natrium klorida enggak? NaCl. Mereka pasti bilang, oh kami nggak jualan NaCl gitu. Atau Anda bilang saya perlu N-asetil P-aminopenol gitu. Mereka juga bilang nggak akan jual. Mereka pasti akan bingung. Tapi lain hal kalau Anda bilang saya perlu garam dapur lah istilahnya. Nah, ini pasti ada kalau ini. Tapi kalau ini nggak ada, padahal jualan. Sama seperti mereka pasti SSID, nggak ada, adanya Wi-Fi. Gitu. Jadi SSID ini adalah sesuatu yang di broadcast by default ya, tapi bisa juga disembunyikan sebenarnya. Di mana ini merepresentasikan identitas dari wireless LAN. Ya, ini direpresentasikan dalam bentuk sekumpulan string atau karakter. Biasanya juga kadang kita di beberapa brand itu ada MAC address-nya ya di situ. Ada MAC address-nya karena MAC address ini bagian dari SSID sebenarnya. Atau istilahnya Basic Service Set Identifier. Jadi yang digunakan adalah MAC address-nya. Kenapa MAC address? Karena MAC address ini sifatnya unik. Nah, kemudian station atau ini station ya istilahnya station ya kalau di wireless, atau bisa kita bilang device atau gadget yang mau connect ke access point ini bisa berkomunikasi satu sama lain selama masih dalam satu BSS. Selama masih dalam satu BSS atau Basic Service Set. Yang menandakan BSS apa ya? Menandakan BSS adanya ini dan ini. Jadi selama Anda berada di dalam ini, dalam cakupan SSID dan BSSID access point yang ada di sini, maka Anda bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi Anda bisa connect ke sini, atau Anda mau connect ke sini, gitu. Atau kalau misalkan access point-nya ini connect ke internet, ya Anda juga mungkin bisa connect ke internet gitu. Lewat access point yang ada. Nah, sampai sini paham ya? Harusnya sih udah mengerti.
mana istilah-istilah yang ilmiah kalau Anda sebagai mahasiswa atau orang akademis, dan mana yang istilah itu sebenarnya istilah yang di-create oleh perusahaan untuk jualan, dalam tanda kutip lebih dikenal oleh masyarakat karena memang istilahnya nggak beribet. Bayangkan Anda ke Alfamart, ke Indomaret atau warung sebelah rumah terus Anda pakai istilah-istilah kimia gitu. Saya mau beli NaCl, ya mereka pasti akan bilang nggak ada. Atau Anda mau ke Indomaret, Anda tanya, saya mau beli asam ascorbat, ya nggak ada juga. Gitu. Tapi beda hal kalau bilang, saya mau beli vitamin C, nah, mereka langsung menyediakan. Oh tadi misalkan Anda pusing kepalanya, Anda perlu N-asetil-p-aminopenol, mereka juga jawab nggak akan ada. Beda kalau Anda bilang, oh saya mau beli paracetamol, ya bisa dalam bentuk yang dibuat oleh Panadol, Sanmol, Bodrek, dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi, harusnya sampai sini Anda sudah bisa membedakan ya istilah-istilah yang ada ini. Nah, selain access point secara fisik, kita juga bisa bikin virtual access point. Jadi satu device itu bisa memancarkan lebih dari 2 identitas. Jadi begitu kita buka scanner WiFi kita, muncul beberapa access point. Karena ini sifatnya software aja sebenarnya. Jadi ada 2 buah SSID yang muncul, padahal access point-nya secara fisik cuma 1. Nah, biasanya di dalam access point itu rata-rata bisa bikin sampai dengan 4 virtual API, 4 virtual access point. Ya, di modem IndiHome juga gitu, kita bisa bikin sampai dengan 4 virtual access point. Nanti setiap access point akan punya, virtual access point akan punya MAC address-nya sendiri-sendiri ya. Jadi ini seolah-olah, jadi sekali lagi seolah-olah dia muncul sebagai interface baru. Karena memang ini yang akan dijadikan identifier, jadi pengenal gitu. Cap datanya pun frame-nya, kalau Anda bongkar frame-nya gitu, pasti MAC address-nya masing-masing gitu. MAC address-nya dari sini, punya sendiri-sendiri gitu MAC address-nya. Jadi kalau Anda bongkar frame-nya, MAC address-nya itu akan beda-beda. Kemudian kalau misalkan kita buat access point nggak cukup, kayak saya misalkan di rumah gitu ya, rumah 2 lantai gitu, lantai 1, lantai 2, kalau saya paksakan di lantai 2 connect dengan WiFi dari lantai 1, itu nggak bisa, atau sinyalnya lemah. Pas lagi streaming kayak gini, saya pakai, anak saya pakai, masalahnya salah satu biasa suka putus nyambung. Berarti saya perlu tambahan, saya perlu access point kedua. Nah ini kita bisa extend, atau kita bisa tambah istilahnya extend service set. Jadi ini ada 2 buah access point yang dijadikan satu dalam ya di inilah ya repeater, anggap aja seperti itu. Jadi access point kedua di tempat saya ini menjadi repeater. Sumber data atau sumber internetnya sebenarnya dari access point pertama ini. Jadi ini di repeat, disebarkan ulang ke klien-klien yang ada di access point kedua. Nah, SSID-nya itu jadi sama ya, SSID-nya jadi sama. Padahal access point-nya beda. Kalau tadi di sini access point-nya 1, tapi SSID-nya beda. SSID-nya beda. Kalau di sini access point-nya 2, tapi SSID-nya sama. Nah, ini repeater, yang ini berfungsi sebagai repeater. Nah, ini adalah flow proses dari wireless LAN, ada 4. Pertama, ini kalau pakai AC, ini kalau pakai AC, tidak berlaku kalau tanpa AC. Misalkan Anda di rumah pakai IndiHome, nggak ada AC-nya itu. Ya, ini nggak berlaku. Ini anggap
kita belajarnya wireless enterprise, wireless yang ada di perusahaan besar. Kalau kita belajar wireless enterprise, insya Allah yang di rumah, yang kelas small home office, itu nggak masalah lah ya, karena sederhana sekali. Nah, ini anggap Anda berada di institusi yang besar, pakai access control, atau server sendiri untuk pengelolaan access point. Jadi access point-nya dikelola secara centralized, terkontrol, maka arsitektur yang ada sekarang yang akan kita gunakan. Ada 4 proses. Pertama, API onboarding, artinya API mendapatkan IP address, kemudian juga dia ditemukan ataupun dia menemukan access control, kemudian dia connect dengan access control. Nanti kita akan kupas satu-satu ya step yang ada di sini. Ini overview-nya dulu secara general, keseluruhan dari arsitektur yang ada. Kemudian yang kedua, service configuration-nya di deliver ya. Jadi access control akan mengirimkan konfigurasi ke access point yang ada. Jadi ini dikirim, setelah dia selesai komunikasi dengan access control, access point tadi akan dikirimi settingan. Kemudian setelah online, settingnya sudah oke, maka station ini bisa mengakses access point. Station sudah bisa mengakses access point atau connect ke access point. Ya percuma aja kan kalau misalkan access point ini belum disetting gitu. Access point-nya masih bodongan gitu, kosong gitu ya, nggak ada settingannya. Terus mau connect gimana gitu, pastinya harus disetting dulu. Begitu selesai setting, di tahap 3 station bisa connect. Nah kalau connect, berarti kita bisa meng-forward data. Begitu sudah connect situ, ini bisa meng-forward data. Boleh lewat AC baru naik lagi ke sana, nanti ada 2 tahap ya. Boleh juga begitu connect, tidak lewat AC, tapi dia langsung ke sana. Nah, hari ini kayaknya saya ganti aja judulnya. Ada yang connect ke access point, begitu ke access point dia langsung naik ke sana ya. Jadi dia nggak lewat access control, tapi ada juga yang lewat access control. Yang lewat access control ke sana, access point, masuk access control, baru ke arah sana. Di slide berikutnya kayaknya ada deh penjelasannya nanti. Oke, kita kupas satu-satu. Langkah pertama, access point onboarding. Access point dikonekkan dengan access control. Ya, jadi di sini ada access controlnya. Kemudian 2 buah access point yang ada di sini akan diperkenalkan ke access control. Nah, jadi access control ini secara centralized atau terpusat akan mengelola semua access point yang terkoneksi dengan access control. Ya, prosedurnya pertama, access point menerima IP address dari access control. Kemudian yang kedua, access point ini akan yang pertama itu dia akan berusaha dulu memperoleh IP address ya. Biasa IP address ini di delivernya sih lewat DHCP sebenarnya. Aslinya sih lewat DHCP. Dapat IP address. Begitu dapat IP address kan berarti bisa diakses di layer 3 ya. Begitu dia akses di layer 3, dia lewat CAP pakai tunnel ke sini. Sebentar saya kasih warna lain. Warna apa ya? Warna yang kontras, warna orange aja. Dia akan tunnel ke sini, ini juga akan tunnel ke situ. Ya, ini tunnelnya. Kemudian masuk ke proses kalau misalkan ada upgrade segala macam, si API di upgrade atau API akan diakses oleh si AC. Kemudian
Tunnelnya ini akan di-maintain ya, atau akan dipertahankan selama proses koneksi. Selama keduanya AP maupun AC nyala, dia akan di-maintain terus-menerus. Jadi tidak pernah down ya, ini tidak pernah down. Jadi akan berlangsung terus-menerus tunnelnya. Nah, kita lihat lagi prosesnya lebih detail. Untuk alokasi IP address, tadi saya sudah sebut ada DHCP ya, ada server DHCP. Kita masih ingat DHCP fungsinya adalah mendistribusikan. Kemarin kan saya sudah sebut juga di pertemuan sebelumnya, DHCP memberikan pinjaman, lease IP address, leasing. Nah, kalau ada kata-kata leasing itu artinya memberikan pinjaman. Jadi DHCP akan memberikan IP address kepada access point. Tapi kalau tidak ada DHCP-nya gimana? Kalau nggak ada DHCP-nya berarti Anda setting manual dengan menggunakan static. Ya, di setting sendiri di access point-nya. Masukkan IP address-nya dan jangan lupa dicatat ya sesuai dengan kebijakan masing-masing organisasi lah bagaimana pendistribusian IP address. Nah, jadi selain menggunakan akses kontrol, Anda juga perlu menyiapkan DHCP server. Kemarin sudah ya pilihan DHCP server. Kemudian setelah assign IP address di access point, kemudian IP dari access point ini kita assign atau kita konfigurkan ke AC atau kita perkenalkan bahwa ada access point dengan IP sekian-sekian. Nah, setelah itu, ya ini tadi sudah saya gambar ya sebenarnya. Ini prosesnya udah DHCP di perkuliahan yang sebelumnya, DORA, ingat, Discover Over Request Acknowledgement. Prosesnya pasti sama seperti ini. Ini kalau IP-nya dynamic. Kemudian untuk proses berikutnya ke tunnel cap web. Cuman ada request dan respon. Ya. Jadi access point akan merequest ke AC, saya mau connect sama kamu, oke, kamu saya terima koneksinya. Ya, semacam akad gitu ya. Dalam dunia jaringan komputer, akad itu biasa. Akad serah terima atau jual beli atau connect, disconnect itu semua ada akadnya atau ada apa ya, semacam unggah-ungguhnya lah, anggap saja seperti itu. Kemudian tadi masuk di sini ya, establish ya. Kalau sudah seperti ini, dia udah establish, tunnelnya sudah jadi, sudah bisa diterima. Di sini dia bisa mentransmisikan paket data dari AP ke AC dan sebaliknya. Ya, berikutnya tentu saja kita bisa gunakan ini untuk mengontrol access point. Jadi AC di sini dalam posisi ini sudah bisa mengontrol access point. Jadi kontrol bisa dilakukan lewat tunnel ini. Sedangkan dari access point nanti sebenarnya bisa data ya. Jadi dia bisa juga data lewat AC, tapi sekali lagi nanti ada mode lain, data tidak perlu kita lewatkan ke AC. Oke, berikutnya sebentar. Oh, ini lebih didetailkan lagi. Sama ya kayak tadi. Pakai DHCP server, DORA juga. Ya, ini sama tadi sebenarnya. Nah, satu yang belum, kalau kita berada di layer 2 kita bisa pakai broadcast ya. Kita bisa pakai mode broadcast. Dan syaratnya di sini antara AC dan AP
itu tidak boleh ada router. Jadi kalau ada router, ini biasanya gagal. Router, kalau ada router di antara access point dan access control, maka Anda harus pakai layer 3. Harus pakai layer 3. Jadi yang mode ini hanya berlaku di layer 2 saja. Nah, ini setelah establish tunnelnya, jadi seolah-olah access point ini punya jalur tersendiri, seolah-olah punya jalur tersendiri atau tunnel. Si AP bisa dikelola secara centralized atau secara terpusat oleh AC melalui tunnel cap web. Nah, biasanya juga untuk mengamankan, tadi saya sudah sebut juga di depan, untuk mengamankan tunnel ini, biar orang nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tetap mungkin bisa di sniff, tapi kalau dia ketemu paket data yang ada di situ, paket datanya ini udah di encrypt, jadi paket datanya udah di encrypt. Ya, ini udah di encrypt, sehingga lebih aman gitu. Passwordnya ini atau konfigurasinya ini tuh tidak dengan gampang bisa diketahui oleh orang yang bisa men-sniff atau bisa mencuri dengar, atau istilah lainnya man in the middle attack, di pertengahan antara AC dan IP ini bisa mengambil data konfigurasinya terus bisa langsung buka. Itu nggak mudah karena semua dienkripsi. Oke, kemudian tadi saya sudah sebut juga ada data dan ada kontrol. Ya, ini cap web, tunnelnya ini bisa digunakan untuk kontrol. Kita mau mengontrol IP-nya, ya tetap menggunakan cap web ini. Data juga bisa lewat sini, tapi nanti untuk data ada perlakuan tambahan atau perlakuan yang lain. Nanti kita lihat di slide yang berikut-berikutnya. Nah, setelah access point ini menemukan access control, mereka sudah handshake, sudah tahu posisinya, IC juga sudah tahu IP-nya AP, kemudian mereka ini, si AP akan merequest join ke arah AC. Nah, ini juga untuk metode pengamanan ya. Tidak semua, misalkan nih Anda berada di dalam kampus Unmul gitu, Anda baru beli access point, kemudian Anda mau ujuk-ujuk mau connect ke AC ya, belum tentu gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada respon apakah Anda diizinkan, allow gitu, atau permit, dan di reject atau di drop. Jadi Anda yang baru beli access point, terus mau pasang, misalkan Anda asisten lab, Anda pasang di lab komputer, di network, itu belum tentu langsung bisa connect karena Anda harus diizinkan dulu oleh si akses kontrolnya di dalam koridor ini. Kalau Anda di respon accept atau permit, maka Anda bisa mengkonekkan akses point Anda ke arah access control. Nah, ini Anda tentu saja akan diautentikasi. Misalkan lewat MAC address Anda sudah dicatat atau belum di dalam AC-nya. Jadi kalau sudah tercatat, Anda connect dengan access point, ya pasti nanti akan bisa terkoneksi dengan AC. Atau pakai serial number. Atau kalau misalkan mau nggak repot, pakai non-authentication bisa juga. Tapi ini bahaya. Ini tidak diizinkan dalam enterprise, dalam perusahaan, dalam kayak kampus seperti Universitas Mula Warman yang cukup besar, non-authentication sedapat mungkin dihindari. Nah, ini opsional saja. Sekali lagi ini opsional. Kalau memang perlu upgrade software-nya, ya siapa tahu ada patch, ada tambalan, atau ada bug di versi yang sebelumnya, ya kita upgrade. Tidak selalu upgrade itu membawa kebaikan. Ya. Bisa jadi upgrade itu akan membawa ke bug yang baru.
Ya, bug yang baru bisa jadi lebih parah. Jadi tidak selalu upgrade itu diperlukan. Kita lihat situasi dan kondisi lah. Kalau memang perlu upgrade, ya di-upgrade. Masalahnya kalau upgrade biasanya ini. Kalau restart berarti semua station yang connect ke access point Anda itu akan didiskonekkan. Ya nunggu lagi untuk connect, ya perlu waktu lagi. Siapa tahu lagi Zoom meeting seperti sekarang, ya bye-bye Zoom meetingnya. Mungkin bisa 3 menitan baru bisa connect lagi. Oke, berikutnya tunnel akan di maintain, ya keep live ya maksudnya. Jangan sampai disconnect. Ya kalau disconnect di sini HP-nya mati misalkan, ini pasti akan alert ya, akan ada status bahwa HP itu tewas gitu atau stop. Ya. Akan ketahuan di akses kontrolnya ini. Jadi dia akan selalu mencoba memaintain koneksi ke arah HP. Ya bisa dengan cara ping ya, dia nge-ping gitu. Nanti ini ngerespon replay pingnya. Istilahnya ini ya, echo request, replay dan request, respon dan request. Ini adalah pre-configuration sebelum AC dan AP di online kan atau dihubungkan. Jadi kita ada pra-konfigurasi lah istilahnya. Jadi sebelum kita nyalakan harus kita konfigurasikan yang tadi saya juga sudah sebut di depan, kita harus punya DHCP server. Kalau di perusahaan besar biasanya nggak mungkin dikasih IP address manual. Bayangkan kalau ada 100 access point, Anda mau ngasih manual, tempatnya jauhan lagi, kayak misalkan di Unmul gitu ya, ada beberapa kampus di Unmul Gunung Kelua, ditambah kampus-kampus remote-nya gitu. Di Bangris, di Pahlawan, di Flores, dan yang lain-lain, repot gitu. Access point-nya banyak, jadi kita lebih baik pakai DHCP server. Kemudian kita bisa buat grup access point, misalkan kita grup per fakultas, per unit kerja. Kemudian ini tadi yang untuk legalitas, kita atur regulatory domainnya Indonesia, ya berarti kita set ke Indonesia, sehingga channel-channel yang kita pakai di regulatory domain itu legal semua, channel yang legal, yang sudah dikhususkan untuk penggunaan secara free license. Jadi tidak perlu khawatir Anda melanggar hukum. Kemudian mengkonfigurasi search interface atau address yang akan kita gunakan. Ya, ini IP address-nya. Kemudian ini opsional saja. Kalau perlu di-upgrade, kalau nggak perlu ya nggak usah. Kemudian kita bisa mengkonfigur access point yang kita koneksikan ke AC atau ke access control. Ya, kira-kira itu dulu. Yang step berikutnya kita bisa lanjut besok ya, karena ini udah jam 10, siapa tahu ada yang mau kuliah dan kegiatan yang lain. Ini baru step yang pertama dari 4 step yang ada. Nah, kita akan kupas lagi 3 step berikutnya di besok. Masih dengan wireless LAN working process. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.